Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allama Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang telah berada pada majelis yang ke-45 dari kitab ini. Tayyib. Kita sudah sampai pada pembahasan sujud, ya. Setelah kita bahas ruku, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian thumma yasjud, kemudian turun bersujud. Iya. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, thumma yasjud, ya. Di kitab antum lihat di matanya, kemudian dia turun bersujud. Tentang turun bersujud di sini ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang mengangkat tangan ketika turun bersujud. Pembahasan kedua, ketika turun bersujud, apakah mendahulukan tangan dahulu, kemudian lutut, atau lutut dulu baru kedua tangan. Itu ada dua pendapat. Gak ada pendapat yang ketiga yang mengatakan tangan dan lutut bersamaan. Gak bisa, ya. Tayyib. Pembahasan pertama yang kita mau jelaskan, ketika turun bersujud disunnahkan seorang membaca takbir. Hadisnya sudah kita bahas tentang takbir intiqal. Ketika turun bersujud disunnahkan sambil membaca takbir intiqal, Allahu Akbar, dan bacaannya dibaca bainal arkan, antara rukun berdiri dengan sujud. Jadi dibaca antara ini dan itu. Jangan dibaca ketika sudah turun bersujud kepala di lantai baru baca takbir. Itu makruh, dilarang, ya. Tidak memakmurkan salat. Walaupun sebenarnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh seseorang
ketika dia membaca takbiratul intiqal, dia membacanya di pertengahan rukun, kemudian sebagian bacaan akbarnya itu ketika dia sudah sujud. Enggak mengapa, yang penting jangan kepalanya sudah nempel di bawah baru baca takbir intiqal Allahu Akbar. Difaham ya? Enggak mengapa kalau dia membaca di pertengahan rukun, ya, dia sudah hampir bersujud baru dia baca Allahu Akbar. Sebagian bacaan akbarnya itu sebagiannya ketika dia sudah apa? Sujud. Enggak mengapa seperti itu. Ya, ini sampai dijarangkan ya, sampai sedetail itu dijelaskan semua oleh para ulama. Supaya orang tidak keliru, maksudnya tidak salah. Ya. Kemudian ini masalah yang pertama, yaitu apakah dia mengangkat tangannya ketika bersujud? Ya, kalau Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, dia katakan kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajad. Boleh dia kadang-kadang mengangkat kedua tangannya ketika akan turun bersujud, tapi lafadznya kadang-kadang, ahyanan. Beliau meriwayatkan hadis tersebut dan beliau katakan sanadnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Ad-Daruqutni, dan beliau katakan sanadnya sahih. Namun yang tepat dalam masalah ini sudah kita katakan pada pertemuan yang telah berlalu bahwa tidak ada tempat yang sahih dalam mengangkat tangan di dalam salat, baik dalam salat wajib maupun salat sunnah, kecuali pada empat tempat saja. Enggak ada tempat yang lain. Semua riwayat yang menyebutkan, saya sudah sebutkan kaidah kemarin yang disebutkan Syekh Muqbil rahimahullahu taala, bahwa semua tempat mengangkat tangan di dalam salat selain daripada 4 tempat yang kita sebutkan, semua hadisnya syadz, lemah. Tidak bisa muqabal, tidak bisa melawan hadis yang sahih Bukhari Muslim yang mengatakan mengangkat tangan. Dan 4 tempat itu diterangkan dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari Muslim. Ya. Dan dilakukan oleh Ibnu Umar dalam hadis Bukhari Muslim juga. Nah, nanti hadisnya akan saya sebutkan. Karena itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, raf'ul yadain inda sujud laisa bisunnah. Kata Syekh Utsaimin, mengangkat kedua tangan ketika akan turun bersujud laisa bisunnah, bukan sunnah. Faqad thabata fis sahihain, karena telah sabit dalam hadis Bukhari dan Muslim min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan Ibnu Umar ini kata Syekh Ibnu Utsaimin huwa min asyaddin nas hirsan ala sunnah. Itu dikasih alasan lagi penguatnya. Dan Ibnu Umar ini kata Syekh Utsaimin adalah manusia yang paling asyaddu hirsan, manusia yang paling bersemangat mencontoh dan mengikuti sunnah. Ya, sampai Ibnu Umar ini Nabi SAW pergi berhaji saja, tempat-tempat Nabi singgah dia ikuti semua. Nabi biasa singgah di tempat ini, Nabi biasa mampir di sini, dia mampir di tempat itu. Padahal mungkin konsekuensi dari tempat singgahnya Nabi SAW bukan karena wahyu, tapi karena basyariyah, jibiliyah, karena dia memang mau singgah di situ sebagai tabiatnya sebagai manusia, capek singgah. Makanya kata para ulama, mencontoh sunnah itu dilihat dua sisi, dilihat maksud dan tujuannya, dan dilihat sisi zahirnya. Jangan seorang mencontoh sunnah hanya zahirnya saja, dia lihat zahirnya saja. Akhirnya dia hukumi jubah sunnah karena Nabi pakai jubah. Zahirnya kan Nabi pakai surban. Iya, berarti sunnah. Nabi pakai celak. Jadi ke masjid pakai celak semua, kayak nehi-nehi di masjid. Iya. Taib. Padahal harus dilihat kenapa Nabi pakai jubah, pakai sorban. Itu adat kebiasaan orang Arab. Dilihat tujuan dan maksudnya. Kenapa Nabi pakai celak? Disebutkan dalam hadis taqwiyatul ain, karena itu menguatkan mata.
Maka harus dilihat dua sisi, tujuan dan maksudnya dia melakukannya kenapa? Apakah karena maksud basyariyah sebagai konsekuensinya dia sebagai manusia, dia makan, minum, karena Nabi juga makan, minum ya. Kalau mau dicontoh berarti makan, minum sunnah? Tidak. Itu konsekuensi basyariyah, manusia. Tapi kalau dia melakukannya maksud dan tujuannya karena ingin menegakkan perintah syariat, mengamalkan sunnah, maka baru kita katakan itu sunnah. Kalau Nabi melakukannya karena itu. Sama dengan singgahnya Nabi SAW pergi berhaji dan umrah. Ketika dicontoh oleh Ibnu Umar, sebagian para ulama berkata itu bukan dari sunnah, karena Nabi melakukannya bukan karena mengamalkan wahyu, melakukan ibadah, tapi adalah konsekuensi dari adat sebagai dia sebagai manusia. Ini faedah penting juga. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim, Ibnu Umar ini dikenal adalah orang yang asyaddu hirsan ala sunnah, manusia yang paling semangat mencontoh sunnah, wa adbatun nasi laha, dan manusia yang paling teliti tentang sunnah. Annahu dzakara, Ibnu Umar menyebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah SAW adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza kabbara lil ihram. Nabi mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Satu, tempat pertama. Wa idza kabbara liruku, Nabi angkat tangan ketika mau ruku. Dua, wa idza rafa'a minar ruku, dan Nabi mengangkat tangannya ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Wa kana la yaf'alu dzalik fis sujud. Tasrih. Ibnu Umar berkata, dan Nabi SAW tidak melakukan perkara itu, apa itu? Mengangkat tangannya fis sujud, ketika dia mau sujud. Ya, ini tasrih kan? Terang-terangan Ibnu Umar menafikannya. Nabi tidak melakukan itu ketika mau sujud. Wala idza qama minas sujud, tidak pula Nabi mengangkat tangannya ketika bangkit dari sujud. Maksudnya mau duduk antara dua sujud. Ya, padahal nanti Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan hadisnya lagi nanti di bab ini. Ketika duduk antara dua sujud, kata beliau boleh mengangkat apa? Boleh mengangkat tangan. Ahyanan, kadang-kadang. Hadisnya tidak kuat. Ibnu Umar menafikannya, dan ini hadis muttafaqun alaih. Ya. Jadi Nabi SAW, kata Ibnu Umar, kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Nabi tidak mengangkat tangannya ketika mau bersujud, wala idza qama minas sujud, wala idza qama minas sujud, dan Nabi juga tidak mengangkat tangannya ketika mau bangkit dari sujud. Maksudnya duduk antara dua sujud. Nabi tidak mengangkat tangannya. Maka Ibnu Utsaimin berkata, wa ala hadza falaysa minas sunnah an yarfa'al yadayhi idza sajada. Maka dibangun di atas hadis ini, tidaklah sunnah, bukanlah sunnah mengangkat kedua tangan ketika mau bersujud, tidak pula ketika bangkit dari sujud. Dan telah diriwayatkan memang, ini jadi alasan sebagian orang ya, kenapa mengangkat tangan. Kata beliau, telah diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu kana yarfa'u yadayhi. Saya tuliskan lafadznya sini ya. Ya. Kana Nabi yarfa'u yadayhi. Ini diriwayatkan dari beliau ya. Ruwiya anhu. Ruwiya anin Nabi. Jadi lafadznya ruwiya anin Nabi. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, ini lafaz-lafaz, annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu kana, bahwa beliau, lihat ya lafadznya ya, annahu kana, bahwa Nabi SAW biasa yarfa. Apa itu yarfa? Mengangkat tangan, yarfa, mengangkat yadaihi, mengangkat kedua tangannya, fi kulli raf'in, setiap kali rafa. Apanya rafa? Setiap kali apa? Rafa. Setiap kali bangkit, ya, dan setiap kali apa? Khafdin, setiap kali itu turun. Taib.
Fi kulli khafdin wa raf'in, terbalik ya. Fi kulli khafdin wa raf'in. Setiap kali turun khafdin wa raf'in, dan setiap kali apa? Bangkit. Bangkit atau naik ya, sama. Jadi kalau seandainya hadis ini sahih, riwayat Nabi mengangkat kedua tangan setiap kali turun, setiap kali bangkit, berarti setiap kali turun. Turun itu mau ruku 1, mau bersujud 2. Kemudian ya 2 itu ya, setiap kali turun. Kalau bangkit, bangkit dari duduk naik ke atas, bangkit dari sujud. Ya, setiap bangkit dari sujud, bangkit dari duduk mau ke atas, angkat tangan terus. Jadi nanti jumlahnya banyak, bukan 4. Namun kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 215. Ya. Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad halaman 215, beliau berkata, anna hada wahmun, sesungguhnya perkara ini, yakni riwayat hadis ini adalah waham. Was-sawa wa anna sawabal hadis, wa anna sawabal hadis, dan hadis yang benar, kata beliau rahimahullah, dan hadis yang benar, fi kulli khafdin an kana yukabbiru fi kulli khafdin, ya, kana yukabbiru yang benarnya kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Nabi SAW yukabbir. Apa yang yukabbir? Bertakbir setiap kali mau turun, setiap kali bangkit. Jadi di sini perbedaannya 2 saja. Ya, 1 yarfa, 1 yukabbir. Itu saja bedanya. Kalau hadis yang pertama yang keliru, Nabi bertakbir setiap kali rafa, setiap kali Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setiap kali mau turun, dan setiap kali apa? Bangkit. Iya. Kalau begitu angkat tangannya berulang kali. Sedangkan yang benar hadis ini waham, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan yang benarnya annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in. Nabi mengangkat, Nabi SAW yukabbir, kana Nabi SAW yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in. Bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i wa sahahahu Albani. Dan hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani. Iya. Sisi wahamnya saya kira jelas ya. Sisi wahamnya karena Ibnu Umar tasrih, terang-terangan menafikan. Kan beliau tadi berkata boleh angkat tangan ketika mau sujud. Sedangkan hadis Bukhari Muslim ini hadisnya Ibnu Umar tasrih, terang-terangan menafikannya. Ya. Terang-terangan menafikannya bahwa Nabi enggak mengangkat tangan. Ini jelas sekali ya. Nabi tidak mengangkat tangan. Iya. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan mana lafaz yang benar, bukan yarfa tapi yukabbir. Jadi beda satu saja ini ya. Kana yarfa, kana yukabbir. Itu saja lafaz yang beda. Yukabbir yang selingkari itu, antum lingkari saja itu.
Kana yukabbir dengan kana apa? Yarfa. Iya. Inda sujud. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti, ya, bisa dicari nanti dalam Syarhul Mumti kalau di punya saya di jilid 1 halaman 551 sampai 552. Dan ada jawaban lain lagi, kita katakan apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, yaitu penjelasan tambahan. Syekh Muqbil berkata bahwa semua hadis-hadis yang menyebutkan mengangkat tangan di selain 4 tempat, semua hadisnya apa? Syadz, lemah. Pembahasan kedua tentang masalah sujud, mana yang didahulukan, kedua tangan dulu baru lutut atau lutut dulu baru tangan? Iya. Di sana ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Mazhab yang pertama, ya, pendapat yang pertama adalah mendahulukan kedua tangan kemudian lutut. Mendahulukan kedua tangan dulu turun sebelum lututnya. Maksudnya tangan dulu baru setelah itu lutut. Itu yang lebih afdal, yang lebih sunnah, ya, yang tepat menurut pendapat yang pertama, ya. Ini mazhab Imam Malik. Nah, pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad disebutkan dalam Ghayatul Muqtasidin, ya, halaman 231. Itu pendapat Imam Malik. Dalam satu riwayat itu juga pendapat Imam Ahmad, dan itu yang dipegang oleh Imam Al-Auza'i dan Imam Ibnu Hazm dan selain mereka. Mereka berdalil di taklikat nomor 4 disebutkan hadisnya Abu Hurairah. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Ini hadis mereka, ini yang mereka pegang. Itu hadis Abu Hurairah, ya. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian turun bersujud, maka jangan dia yabruk. Yabruk yakni jangan dia turun bersujud nazala, ya. Jangan dia turun bersujud kama yabrukul ba'ir, sebagaimana turunnya al-ba'ir. Wal yadha' yadayhi, makanya harus dia menyelisihinya. Bagaimana cara dia menyelisihinya? Yakni dia wal yadha' yadayhi, dia meletakkan kedua tangannya dulu sebelum lututnya. Berarti tangan dulu baru apa? Baru lutut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Naam. Dan Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini gharib, la na'rifuh, kami tidak mengenalnya, ya, dari hadis Abu Zinad kecuali dari satu sisi ini. Dan ruwatnya thiqat. Hadisnya dianggap jawad, dianggap bagus oleh sanadnya oleh Imam An-Nawawi. Sanadnya dianggap baik, bagus. Dikuatkan juga oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, dan Al-Mubarakfuri juga menganggap bahwa hadis ini sahih, hasan li dzatihi, ya. Sahih atau hasan li dzatihi dan seterusnya. Baik. Ini yang dipegang oleh pendapat yang pertama. Dan dalil yang kedua yang dipegang oleh pendapat yang pertama adalah hadis Ibnu Umar, ya. Taib, hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Hadisnya mauquf, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq. Kata Nafi, kana Ibnu Umar yada'u yadayhi qabla rukbatayhi. Adalah Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Naam. Dan ada pendapat yang kedua, yaitu mendahulukan lutut dulu kemudian apa? Tangan. Ini berdasarkan dalil Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur berkata, ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi SAW bersujud
wada'a rukbatai, meletakkan kedua lututnya, qabla yadayhi, sebelum tangannya. Dikeluarkan oleh Imam 4. Ya. Imam 4 maksudnya bukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Bukan itu maksudnya Imam 4 ya. Kalau Ibnu Hajar berkata Imam 4, ya bukan Imam mazhab. Itu istilahnya beliau. Jadi memang orang kalau mau belajar fikih tidak bisa dia bodoh-bodoh mustalah, harus dia belajar mustalah. Ya, karena banyak istilah di situ di pembahasan fikih. Apalagi kalau ulama ahli hadis itu ada istilah mereka sendiri ya, ada istilah mereka sendiri. Iya. Taib. Ya ini hadisnya ya Wa'il bin Hujr. Taib, hadisnya Wa'il bin Hujr. Jadi pendapat pertama dia pegang hadisnya Abu Hurairah dengan hadisnya siapa tadi? Ibnu Umar. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan lutut dulu baru apa? Tangan. Ya dia pegang hadisnya Wa'il bin Hujr. Dikeluarkan oleh Arba'ah, Ashabus Sunan, ya. Iya. Taib. Dan hadis Wa'il bin Hujr ini kita katakan hadisnya dhaif, lemah, inda katsirin min ahli ilmi wal hadis. Hadisnya lemah menurut kebanyakan dan mayoritas para ulama dan ahli hadis. Iya. Di antara pendapat jumhur yang berpegang dengan lutut dulu kemudian tangan, di antaranya mereka adalah imam yang tiga. Imam yang tiga. Siapa imam yang tiga? Ya selain daripada apa yang kita sebutkan tadi. Kan ini pendapat yang mendahulukan tangan dulu berlutut. Yang masyhur pendapatnya siapa? Imam Malik. Sedangkan mendahulukan lutut kemudian tangan itu pendapatnya selain Imam Malik. Pendapat jumhur ulama. Ya, Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dan mereka berkata telah sahih dari Umar Ibn Khattab secara mauquf annahu kana yaqa'u ala rukbatayhi, bahwa beliau turun bersujud mendahulukan kedua lututnya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Iya. Ya ala kulli hal dalam masalah ini saya sebutkan dulu dalil-dalilnya ya, dan bagaimana pandangan para ulama tentang masalah menurunkan tangan kemudian lutut, mana yang lebih dahulu, lutut dulu baru tangan atau tangan dulu baru lutut. Di sana sebenarnya ada pandangan yang berbeda di antara para ulama. Kalau sebagian para ulama mengatakan pendapat pertama lutut dulu baru tangan, sudah tadi. Ada mengatakan tangan dulu baru lutut, kemudian pendapat kedua jumhur lutut dulu kemudian tangan, dan sebagian para ulama ada yang berpandangan bahwa kedua-duanya boleh. Ya. Kedua-duanya boleh. Maksudnya kedua-duanya boleh, bukan bersamaan. Boleh tangan dulu baru lutut dan boleh lutut dulu baru tangan. Yakni dua-duanya sah. Karena itu Syekhul Islam berkata, sepakat semua para ulama mana yang didahulukan tangan dulu baru lutut, lutut dulu baru tangan, semuanya bersepakat sah. Enggak ada masalah. Boleh. Ya. Maksudnya sah di sini enggak ada masalah salatnya. Iya. Jadi boleh saja tangan dulu baru lutut dulu baru tangan. Cuma mereka berpandangan boleh kedua-duanya, sisi pandangnya berbeda. Sebagian para ulama mengatakan boleh kedua-duanya karena mereka memandang semua hadisnya itu sahih. Difahami ya? Karena semua riwayat itu apa? Sahih. Jadi karena semua riwayat itu sahih, ada yang riwayat menyebutkan tangan dulu berlutut, ada yang lutut berkemudian tangan, riwayatnya sahih. Dan sebagian para ulama ada menempuh thariqah yang lain, tapi hasilnya sama. Seperti Syekh Muqbil rahimahullah. Boleh katakan semua hadisnya ini lemah. Tangan dulu berlutut lemah, lutut dulu kemudian tangan lemah. Jadi hasilnya apa? Sama saja. Kedua-duanya boleh. Jadi dua sisi. Ada yang mengatakan semua riwayat sahih, berarti boleh keduanya. Ada yang mengatakan semua riwayat itu lemah, berarti boleh keduanya juga. Dan ini insyaallah taala yang benar, bahwa boleh tangan kemudian lutut dan boleh lutut kemudian tangan. Baik. Adapun riwayat yang kita katakan tentang al-ba'ir, fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala meluruskan tentang hadis itu. Kata beliau, ya. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hadis Abu Hurairah di mana perintah Nabi SAW melarang untuk turun bersujud seperti turunnya onta.
hadis ini kata beliau qallabahu ar-rawi. Sebenarnya lafadznya ini dibalik, maklub. Qallabahu dibalik oleh rawi. Ya. Di mana rawi berkata di sini sisi kebaliknya di sini wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Di situ terbaliknya. Paham ya? Di situ terbaliknya. Karena lafaz ini wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi bertentangan dengan jumlah sebelumnya. Bertentangan dengan jumlah lafaz sebelumnya. Coba dilihat. Idza sajada ahadukum fala yabruk. Apabila salah seorang di antara kalian turun bersujud, maka jangan dia melakukan yabruk. Turun sebagaimana turunnya onta. Onta itu ya, rukbahnya onta, rukbataihi, lututnya itu yadehi, ada di depannya. Itu lututnya onta. Paham ya? Sedangkan jadi rukbahnya fi yadehi, taib. Sedangkan rukbatahu fi rijlaihi, sedangkan rukbatahnya ya fi rijlaihi. Jadi Imam Ibnu Qayyim berkata, di sini sebenarnya Nabi melarang kita turun seperti turunnya onta. Melarang kita seperti turunnya onta. Itu tadi yang saya sebutkan, afwan, pendapat yang pertama ya. Dia katakan rukbahnya itu ada pada yadai. Yang jelas maknanya ini terbalik ya. Kalau Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa maksudnya ini jangan kalian turun seperti turunnya onta. Onta itu kalau turun di depan dulu atau di belakang? Saya tanya dulu. Onta itu kalau turun coba antum putar itu, lihat kembali. Gimana onta itu kalau dia turun? Dia di depannya melengkung dulu atau di belakang? Yang standar. Ya. Nanti kalau antum lihat itu dengan jelas, baru antum tahu yang mana dia lututnya dan mana yadai, tangannya di depan. Iya. Ya, sementara Ibnu Qayyim berkata ini terbalik. Seharusnya di belakang itu jangan kamu bersujud seperti bersujudnya onta. Harusnya wal yada' rukbatahi qabla yadayhi. Harusnya begitu. Jangan dia meletakkan lututnya, hendaklah dia meletakkan lututnya dulu, kemudian tangannya. Iya. Jadi karena dilarang seperti onta, maka harusnya dulu, kan onta itu tangannya dulu yang turun. Bahasanya di sini yadehi dulu yang turun ya. Yadehi dulu yang turun, kemudian rukbahnya. Ya, jadi kalau begitu jangan serupai onta. Sementara ini yang disuruh letakkan tangan kemudian lutut. Berarti kalau begitu dia serupai onta. Ya, seharusnya wal yada' rukbataihi qabla yadayhi. Harusnya begitu. Itu saja antum catat. Ya, walaupun ini saling baku bantah-bantah ya. Syekh Al-Albani lagi dia bantah lagi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ala kulli hal, Syekh Ibnu Utsaimin punya sisi pandang yang lain. Walaupun kita sebutkan tadi, seperti juga disebutkan Syekh Utsaimin, boleh lutut dulu. Beliau kuatkan lutut dulu ya. Karena ada riwayat juga, berdasarkan riwayat yang beliau kuatkan pendapat jumhur dan berdasarkan tabiat. Ya. Muqtada at-tabi'ah. Itu alasan Ibnu Utsaimin. Muqtada at-tabi'ah. Konsekuensi tabiat itu lutut dulu turun baru tangan. Kenapa? Li'anal badan yanzilu syai'an fa syai'an. Karena badan itu turun sedikit demi sedikit. Ya, asalnya kan kalau turun itu muqtada at-tabi'ah ya. Konsekuensi tabiat, badan itu turun sedikit demi sedikit. Sebagaimana bangkit berdiri syai'an fa syai'an. Iya tidak? Kalau antum turun, mana yang dulu turun? Bagian bawahnya antum kan? Kalau antum turun langsung terjun kepala, kan ini menyelisih tabiat badan yang turun. Jadi yang turun itu kaki duluan yang turun karena dia yang lebih dekat di tanah. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Sama dengan qoma, bangkit berdiri syai'an fa syai'an. Kalau antum bangkit berdiri, belakangnya dulu antum atau kepala? Ya, kepala dulu kan, naik sedikit demi sedikit kan, baru badan bagian bawah. Itu alasan beliau. Naam. Alasan beliau.
Taib. Walaupun dari sisi riwayat sebenarnya ya, riwayat pendapat yang pertama itu lebih rajih, lebih kuat dari sisi periwayatan. Karena hadis yang kita sebutkan tadi itu disahihkan oleh sejumlah para ulama walaupun ada khilaf dalam masalah periwayatan tersebut, dan insyaallah taala dalam masalah ini ada keluasan. Taib, kita sambung pembahasan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ala a'dha'ihi sab'ah, dia bersujud di atas 7 anggota sujudnya. Ya, ini hukumnya wajib. Bersujud di atas 7 anggota sujud itu hukumnya wajib salat. Enggak boleh seorang tidak sujud di atas 7 anggota sujudnya. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, saya diperintah untuk bersujud di atas 7 anggota sujud. Asal perintah wajib ya kan? Umirtu. Asalnya apa? Wajib. Saya diperintah, berarti wajib bersujud di atas 7 anggota sujud, wajib. Alal jabaha, bersujud di atas jidat. Wa asyara biyadihi ila anfihi, kemudian Nabi berisyarat dengan tangannya kepada hidungnya. Artinya begini, ketika Nabi berkata 7 anggota sujud, kata Nabi jabah, jidat. Setelah itu Nabi menunjuk ke hidung, berisyarat. Berarti hidung ini bagian dari apa? Jidat yang wajib turun bersujud. Artinya seorang yang bersujud, jidatnya rapat di lantai, kemudian hidungnya diangkat, maka la yu'tabar, tidak dianggap sujudnya. Ya, dan datang dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la salata liman la yusibu anfahu minal ardi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya di bumi. Tidak ada salat bagi dia. Itu kan ancaman sudah. La salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya di tanah, di bumi, di atas lantai, sebagaimana dia menempelkan jidatnya alias dahinya. Jadi dihitung satu itu. Wal kaffain, dan kedua telapak tangan sudah berapa? 3. 1 jidat bersama hidung, kemudian 2 telapak tangan 3, warrukbatain 2 lutut, wa atrafil qadamain 2 jari-jari kaki. Jadi kaki di belakang juga wajib dirapatkan di bumi. Atraf al-qadamain, ujung-ujung kedua kaki itu dirapatkan di lantai. Jangan diangkat kakinya satu di atas kaki yang lain. Maka itu tidak dianggap sujudnya ya. Iya. 7 anggota sujud. Iya. Karena ini wajib, sebagian fuqaha, saya ingat saya Syekh Abdurrahman bin Nasar As-Sa'di, kalau ada orang salat dia susun tangannya begini, ya dia sujud. Harusnya kan rapat tangannya, kalau dia susun tangannya begini. Jadi tangan kanannya dia simpan di atas tangan kirinya ketika sujud. Ini tidak sah. Tidak sah. Jadi kaki di belakang tidak boleh juga disusun. Kan orang sholat dia susun kakinya di belakang, kaki kanannya dia simpan di atas kaki kirinya, atau kaki kirinya disimpan di atas kaki kanannya. Tidak boleh seperti sholat. Ya. Kemudian tata cara bersujud. Di sini tidak dijelaskan secara detail oleh As-Sa'di rahimahullah tentang kaifiyat sujud, bagaimana tata cara sujud yang paling bagus dan sesuai sunnah. Iya. Taib. Sekarang kita jelaskan ya tentang posisi sujud yang sunnah, itu diterangkan dalam banyak hadis. Diterangkan dalam banyak hadis. Ya, tentang tata cara sujud yang sunnah. Diterangkan dalam riwayat hadis yang sahih, Nabi SAW bersandar dan bertumpu di atas telapak tangannya, dan beliau yabsutuhu ma, membentangkan tangannya dalam keadaan terbuka. Nabi tidak merapatkan Nabi SAW merapatkan jari-jarinya begini. Ini sebutkan ya riwayat. Bagaimana cara sifat sujud yang sahih, yang sunnah. Jadi kita terangkan tangan dulu ya. Jadi posisi tangannya ini dia bertumpu di atas telapak tangannya, dia bentangkan terbuka begini. Kemudian dia merapatkan jari-jarinya. Kemudian Nabi menghadapkannya ke kiblat. Itu catatan pertama. Nabi menghadapkan jari-jarinya kemana? Ke kiblat. Dirapatkan jari-jarinya, bukan direnggangkan dan tidak dikepalkan.
tidak dikepalkan. Iya, Nabi menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Kemudian kana yaj'aluhu mahadwa mankibai, Nabi menjadikan telapak tangannya sejajar bisa dengan bahunya. Wa ahyanan hadwa udhunaihi, dan kadang Nabi mensejajarkannya dengan daun telinganya. Jadi dua riwayat. Ketika dia sujud boleh sejajar bahunya, telapak tangannya bisa selurus bahunya ketika bersujud, dan kadang-kadang boleh sejajar dengan telinga. Sama ketika dia takbiratul ihram. Iya. Kemudian catatan ketiga tentang tangan, yumakkin bukan tangan lagi, hidung ya. Dan Nabi SAW yumakkin anfahu, dia menekankan, ditempelkan hidungnya dan jidatnya di bumi. Jadi bukan sekedar menempel pelan-pelan, tidak. Tapi dia memang yumakkin, dia tekankan. Ini yang pernah saya singgung waktu pertemuan beberapa hari yang lalu. Ya. Ketika dia menempelkan hidungnya dan jidatnya di lantai, bukan sekedar menempel pelan-pelan, tapi memang dia tekankan. Dia tekan supaya betul-betul rapat. Iya. Sampai Nabi SAW bersabda, "Idza anta sajadta," jika kalian bersujud, "fa'amkanta wajhaka wa yadaik," maka tekankanlah, tempelkan wajahmu dan kedua tanganmu. Ini tangan lagi dibahas. Berarti yang ditempelkan betul-betul merapat di lantai, kedua tangan betul-betul ditempelkan, kemudian hidungnya dan jidatnya betul-betul ditempelkan. Sampai Nabi berkata, "La sholata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jabin." Tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya di lantai, di bumi, sebagaimana dia menempelkan jidatnya atau dahinya. Dan Nabi SAW menekankan pula kedua lututnya dan dua jari-jari kakinya. Jadi bukan sekedar jari-jari di belakang itu begini ya. Kalau ada orang salat begitu, jari-jarinya di belakang, jari kakinya maksudnya, itu menempel di bumi begini saja. Ya tak? Kalau salat di kakinya di belakang, jari-jarinya menempel di bumi lurus begini, menyentuh bumi saja. Sementara lafaz hadisnya kana yumakkin aidan rukbatai wa atrafal qadamai wa atrafa qadamai. Nabi SAW menekankan kedua lututnya dan jari-jari kakinya di belakang ditekankan wa yastaqbilu bisuduri qadamaihi wa bi atrafi asabihi ma al-qiblah. Kemudian jari-jari kakinya di belakang gimana? Nabi SAW menjadikan kedua kakinya di belakang dan jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Jadi dia ditekan, jari-jari di belakang, jari-jari kaki di belakang, ditekan, setelah itu dihadapkan ke kiblat. Itu yang paling sunnah. Jangan sekedar melempel di tanah saja, tapi dihadapkan kemana? Ke kiblat. Kemudian apalagi tentang sunnah tata cara sujud, yang paling sunnah adalah yarussu akibai, yaitu dia merapatkan kedua tumitnya. Merapatkan apa? Kedua tumitnya. Merapatkan kedua tumit. Iya, merapatkan kedua tumit. Tentang merapatkan kedua tumit ini, ketika bersujud ada dua pendapat para ulama. Merapatkan kedua apa? Tumit ketika bersujud. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti, ya, di antara para ulama ada yang berpendapat yufarriqu qadamai, dia memisahkan kedua kakinya. Dia memisahkan kedua kakinya, ya, karena kedua kaki mengikuti as-saq, mengikuti betis. Kalau antum sujud, rapat tidak betis dengan betis? Tidak kan? Maka kaki mengikuti betis. Itu pendapat para ulama sebagian. Jadi kakinya mengikuti betisnya, enggak rapat. Kaki mengikuti betis dan lutut, enggak rapat. Tapi renggangnya kurang lebih mungkin hampir 1 jengkal. Jadi ini pendapat yang pertama. Dia katakan dipisah dua kakinya, ya, dipisah kedua kakinya. Sampai ada sebagian para ulama mengukur ya sekitar 1 jengkal dia pisahkan. Namun yang sesuai sunnah kata Syekh Utsaimin, dan ini pendapat yang kedua, walakin yadhhar minas sunnah, akan tetapi yang tampak dari sunnah, kedua kaki di belakang itu marsusatain, dipisahkan. Ya.
kedua kaki di belakang itu dirapatkan. Ba'duhuma bi ba'dhin, dirapatkan kedua kakinya di belakang berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Jadi hadis yang disebutkan tentang merapatkan kaki ada dua riwayat. Ada dua riwayat merapatkan kaki. Riwayat yang pertama adalah riwayat yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dan Ibnu Khuzaimah, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, yaitu yarussu akibai, Nabi merapatkan kedua tumitnya. Dalil yang kedua tentang merapatkan kedua kaki adalah hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, kata Aisyah, hina faqadatin Nabi SAW fawaqa'at yadaha ala qadamaihi wa huwa sajid. Ketika Aisyah kehilangan Nabi di malam hari, karena rumah mereka kalau tidur ditiup lenteranya sehingga mati, maka Aisyah mencari Nabi, fawaqa'at yaduha, kemudian tangannya Aisyah menyentuh qadamaihi, kedua kaki Nabi SAW dalam kondisi bersujud. Jadi Aisyah dengan satu tangannya menyentuh, berapa kakinya Nabi disentuh? 2. Kata para ulama, wal yadul wahid la taqa alal qadamain. Satu tangan tidak mungkin menyentuh dua kaki kecuali dalam kondisi kaki itu apa? Bersatu. Ya. Kalau kakinya antum berpisah, bisa tidak antum pegang pakai satu tangan? Susah. Iya kan? Makanya ketika Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi SAW, dia mencarinya, kemudian dia memegang kedua kaki Nabi dalam lafaz itu ala qadamaihi, satu tangan Aisyah menyentuh dua kaki Nabi SAW, itu menunjukkan bahwa ketika itu Nabi SAW menggabungkan kedua kakinya. Tidak mungkin disentuh satu tangan pada dua kaki yang terpisah kecuali digabungkan kakinya. Dan hadis yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang sudah saya sebutkan tadi dan Imam At-Tahawi. Ya. Maka dibangun di atas hal ini, kata Syekh Utsaimin, yang sunnah kedua kaki itu dirapatkan, berbeda dengan betis dan lutut serta tangan. Betis, lutut, tangan semuanya terpisah, tidak digabungkan. Kalau kaki di belakang digabungkan. Baik, lanjut. Kemudian bersujud di atas 7 anggota sujud. Iya. Bersujud di atas 7 anggota sujud, kita katakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Di dalam hadis itu sebenarnya ada tambahan, ya. Di situ disebutkan dalam hadis yang disebutkan As-Sa'di, wa atrafil qadamain, dan bersujud di atas atraf, jari-jari kedua kaki. Dalam lafaz kelanjutannya, wala nakfitu as-siyab wala sya'r. Wala, ini lafaz musannanya, ya. Saya lihat dulu lafaz mufradnya. Wala yakuffu sya'ran wala thawban. Ini lafaz musannanya, karena ini sebenarnya hadis dua lafaz, ya. Ada lafaz musanna, ada lafaz mufrad. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhum, umirna, ya. Dalam lafaz yang lain umirtu, ya. Umirtu an asjuda, saya diperintah. Dalam lafaz yang lain umirna, kami diperintah. Ya, kalau lafaz kami diperintah, maka lafaznya wala nakfitu as-siyab wala sya'r. Kalau ini lafaz yang saya sebutkan lafaznya mufrad, wala yakuffu sya'ran wala thawban. Dan Nabi SAW dilarang yakuffu sya'ran, mengikat rambut. Nabi SAW dilarang mengikat rambut dan melipat pakaian ketika salat ini, ya. Ini bukan ketika sujud. Bukan ketika sujud saja, tapi ketika apa? Salat. Dalam salat Nabi SAW dilarang oleh Allah Ta'ala
untuk mengikat rambut dan melipat pakaian. Karena itu Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, ittafaqal ulama ala nahyi anis shalah wa thawbuhu musmirran aw kammahu wa nahwa. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi berkata, ittifaq, ijma' para ulama akan terlarangnya di dalam salat seorang melipat pakaiannya, termasuk melipat lengan baju dengan celana. Iya. Biasa orang salat lipat baju toh? Kalau bajunya lengan panjang, dia lipat baru dia salat. Baru dia berudu. Kadang dia sudah berudu, dia sengaja melipatnya. Karena itu para ulama berkata, hadis ini berlaku, seingat saya ini perkataan Imam Malik, hadis ini berlaku, larangan melipat baju berlaku apakah dia memang tidak sengaja atau dia sengaja. Ya, seperti apa tidak sengaja? Dia tadinya mau berudu. Memang dia sebenarnya bukan sengaja mau melipat bajunya, tapi karena dia mau berudu, dia lipat bajunya, atau mungkin celananya terlalu panjang, isbal. Dia lipat celananya. Karena dia mau berudu, cuci kaki, cuci tangan, dia lipat bajunya dan celananya. Nanti pas dia masuk salat, dia lupa. Itu berlaku hukum makruh, baik dia sengaja dia untuk sholat atau memang dia tadi tidak maksudkan untuk itu, dia berudu. Atau memang dia mau sholat, sengaja dia gulung-gulung supaya lebih gagah. Sama saja, tak boleh. Itu hukumnya apa? Makruh, terlarang. Iya, makruh dan terlarang. Dan yang kedua tentang mengikat rambut. Mengikat rambut ini juga terlarang, dilarang. Ya, di dalam salat. Ya. Termasuk dalam sujud juga dilarang ya. Dalam salat, dalam sujud, dalam kondisi salat tidak boleh seorang mengikat rambutnya dan melipat pakaiannya. Ya. Taib. Dan tentang hikmah, ya, tentang hikmah, kenapa para ulama mengatakan dilarang seorang itu melipat rambut, mengikat rambutnya ketika salat maupun ketika mengikat rambut dan melipat pakaian ketika salat, khususnya ketika sujud dilarang. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena semua anggota badan termasuk pakaian dan rambut itu semuanya ikut bersujud kepada Allah Ta'ala. Makanya dilarang seorang melipatnya. Ya, dilepaskan semua, jangan diikat. Karena semuanya ikut bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kalau salat, biarkan bajunya itu turun ke lantai. Ya, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang masalah mengikat rambut, ya para ulama berbeda dalam berjihad tentang memandang lafaz itu. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Iraqi guru dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Imam Al-Iraqi berkata bahwa larangan melipat rambut itu yang zahir itu larangannya berlaku untuk laki-laki. Karena datang sebagian riwayat ya, nanti bisa dicari. Saya pernah membaca juga tentang itu, larangan dalam salat ya, kesalahan-kesalahan salat itu diterangkan bahwa Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala mengatakan larangannya itu untuk laki-laki, dan itu juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan itu juga yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya, antum bisa kasih catatan ya tentang itu. Larangannya berlaku untuk laki-laki. Terus gimana dengan perempuan? Kata mereka itu larangan khusus laki-laki. Dilarang mengikat rambut. Kenapa laki-laki ikat rambut? Kita katakan laki-laki boleh panjang rambutnya, yang penting tidak sampai melewati bahu. Boleh dia gondrong sedikit. Ya, boleh laki-laki. Dan Nabi SAW dinukil biasa panjang rambutnya. Ya, biasa panjang rambutnya. Yang penting tidak melewati bahu. Yang penting jangan dia mengikatnya di dalam salat. Jadi hadis ini larangannya khusus dalam salat. Gimana dengan perempuan? Maka kita jawab, ahsannya perempuan itu jangan dia ikat rambutnya kalau salat. Ahsannya, lebih bagusnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini berlaku laki-laki, kita katakan karena ilahnya umum. Ilahnya umum apa itu? Yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar tadi apa? Apa tujuannya tidak diikat rambut?
supaya turun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahsannya perempuan tidak usah ikat rambutnya kalau salat. Itu lebih baik. Karena hadis ini zahirnya yang sampai keumuman dilarang melipat rambut berlaku bagi siapa saja. Hikmahnya umum. Dan Nabi berkata, "Innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktuf." Ketika Nabi SAW melihat ada orang yang salat, ini dia lafadznya ya. Karena lafadznya di situ laki-laki memang. Wa qala fi rajulin, ada seorang lelaki sahabat yang salat sedangkan rambutnya terikat di belakangnya. Dia ikat rambutnya di belakang. Kata Nabi, sesungguhnya perumpamaan orang yang salat seperti ini seperti perumpamaan maktufun. Maktufun artinya seperti orang yang terikat. Ya, terikat ya kedua tangannya dengan kepalanya. Jadi jangan diikat tangannya. Nabi SAW melarangnya. Ya, Nabi SAW melarangnya. Ya, dalika kaflus syaitan, dan ikatan seperti itu seperti ikatan syaitan. Iya. Yani menggulung, mengikat rambut seperti itu seperti gulungan ikatan syaitan. Nabi melarangnya. Iya. Kemudian tentang masalah sujud, ya, dilarang seorang membentangkan lengannya ke lantai. Ya, tidak boleh seorang membentangkan tangannya ke lantai seperti anjing. Ya, seperti anjing. Bahkan yang sunnah, dia harus menjauhkan lengannya dan menjauhkan sikunya dari, jadi dua ini, dia jauhkan lengannya dan dia jauhkan sikunya anjambaihi, dari sisi kiri, rusuk kiri dan rusuk kanannya. Dia jauhkan tangannya dari rusuk kiri dan rusuk kanannya, ya, dan dia menjauhkan perutnya dari pahanya. Jadi dua ini pembahasan yang perlu diperhatikan. Menjauhkan tangan, lengan dan siku, dijauhkan dari rusuk kiri dan rusuk kanan, satu. Yang kedua, menjauhkan perut dari paha. Jadi perut jangan menempel dekat dengan paha, dan siku jangan dekat dengan ruas kiri dan kanannya. Jangan dekat dengan rusuk kiri dan rusuk kanannya, tapi dia jauhkan. Jadi sikunya dijauhkan, dilebarkan, dibuka lebar, sedangkan perutnya diangkat. Kalau dijauhkan dari perut, dijauhkan dari apa? Perut dijauhkan dari apa tadi? Dari paha, berarti perut itu diangkat. Dan di sini kalimat menjauhkan siku dari lambung kiri dan lambung kanan, menjauhkan siku dari rusuk kiri rusuk kanan, bukan artinya tangannya ini menjauh dari dia, ya. Difaham? Bukan maknanya telapak tangannya itu menjauh dari bahunya dan jauh dari apa? Telinganya. Tadi kan telapak tangan sejajar dengan apa? Bahu dengan apa? Bisa sejajar dengan telinga. Jadi kita katakan menjauhkan siku dan lengan dari ruas kiri dan ruas kanan, bukan artinya dia jauhkan ini telapak tangannya jauh sekali. Enggak, seperti itu. Ya. Bahkan dalam lafaz yang lain disebutkan, tidak disebutkan oleh Syekh Albani hadis ini, saya lihat dalam hadis Wa'il bin Hujur. Dia melihat Nabi SAW, falamma sajada baina kaffaihi. Wa'il bin Hujur itu bersujud, melihat Nabi SAW ketika bersujud, sajada baina kaffaihi, Nabi bersujud antara kedua telapak tangannya, begini. Jadi Nabi bersujud antara kedua telapak tangannya. yakni kepala kedua tangan beliau berada antara kepalanya. Nah, kepala kedua tangannya ini ya berada di samping wajah dan kepala Nabi SAW. Dekat dari situ, tidak terlalu jauh. Jadi bisa sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Jadi jangan ini telapak tangannya dibawa jauh sekali karena mau dilebarkan sikunya, tidak. Nah, itu di tafsirnya seperti itu. Taib. Jadi tangan tidak boleh dirapatkan ke lantai. Ya, sebagaimana Nabi SAW melarang hal tersebut. Jangan seorang bersujud seperti bersujudnya apa? Anjing. Kata Nabi SAW, "I'tadilu fis sujud." Pertengahanlah kalian dalam bersujud, dan jangan kalian membentangkan lengan salah seorang di antara kalian. Jangan kalian membentangkan atau meletakkan tangan salah seorang di antara kalian sebagaimana ya anjing membentangkan kedua tangannya di depan ketika turun. Dia tahu anjing tak? Ya.
Meletakkan tangan depan tak boleh. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin berkata, ya, satu faedah dari Syekh Utsaimin dalam kitabnya Sifat Salat beliau, dalam Sifat Salat beliau, ketika seorang bersujud, ya, ketika seorang bersujud, ya, kata beliau rahimahullah di kitab ini halaman 115, Sifat Salat Nabi, kitab beliau, ba'dun nas yasjudu wa yaj'alu dhafral ibham. Iya. Kata beliau, bukan itu ya. Fasujud laisa fihi madda dhahrin. Kata beliau, yang sunnah dalam bersujud, tidak boleh seorang terlalu memanjangkan punggungnya. Ya, ada orang biasa bersujud semangat sekali, sampai punggungnya itu maju sekali kepalanya ke depan. Namanya madda dhahrin. Itu bukan sunnah memanjangkan punggung seperti itu. Bahkan yang sunnah itu perut yarfa, diangkat, wa ya'lu, dan ditinggikan supaya jauh dari kedua pahanya. Itu yang sunnah. Jadi perut itu diangkat ke atas, bukan dibentangkan maju ke depan sampai seperti hampir mau push up. Difaham maksudnya? Ya, terlalu maju karena dia saking semangatnya dia. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis kita sebutkan tadi, i'tadilu fis sujud, pertengahanlah kalian dalam bersujud. Bagaimana maksudnya pertengahan itu? Jangan dia terlalu pendek sujudnya, dekat sekali kepalanya dengan lututnya. Difaham? Dekat sekali kepalanya, wajahnya ketika bersujud dekat dengan lututnya, atau kepalanya itu maju sekali sampai dia panjangkan ke depan sampai punggungnya ini hampir tengkurap saking maju ke depan. Itu maksud tadi lu pertengahan dalam bersujud. Ya, pertengahan dalam bersujud. Dan perbuatan seperti ini kata Syekh Utsaimin terlalu memanjangkan badan ke depan seperti yang dilakukan sebagian manusia ketika sujud, dan dia sangka itu sunnah, itu kata beliau mukhalifun li sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Kesalahan kedua itu adalah masyaqqah, memberatkan diri dalam bersujud. Ya, itu masyaqqah. Kalau seandainya itu yang sunnah, maka itu pasti akan memberatkan orang. Dan apalagi memang ini bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Jadi selesai tentang masalah sujud. Selesai tentang masalah sujud. Jadi mubalaghah fi maddi dhahrin itu kesalahan dalam sujud. Mubalaghah fi maddi dhahrin, berlebihan dalam memanjangkan punggung. Ya. Kesalahan kedua dalam sujud, membentangkan dan meletakkan lengan seperti anjing. Itu kesalahan kedua sudah. Kesalahan ketiga, tidak bersujud di atas 7 anggota sujud. Tidak bersujud di atas 7 anggota sujud. Kadang tidak rapat hidungnya, kadang tidak rapat jari-jari kakinya di belakang. Iya. Dan kesalahan yang lain dalam sujud ini, kesimpulannya ya tidak merapatkan telapak tangan di bumi. Tidak menekankan, maksudnya dia tidak merapatkannya, dia tidak menekankan batinnya al-kaf ini. Tidak merapatkannya dengan dia tekankan telapak tangannya di bumi. Artinya dia letakkan biasa saja. Sama dengan 2 jari-jari di belakang ya. Jari-jari kaki dia tidak merapatkannya dengan kokoh. Ya, dan ya itu. Kalau masalah merapatkan kaki dengan kaki, tidak bisa kita menghukum itu secara mutlak itu kesalahan, karena itu masalah ijtihad. Masalah apa? Masalah ijtihad. Walaupun kita katakan yang lebih cocok dengan sunnah, merapatkan kedua kaki itu lebih dekat kepada kebenaran. Iya. Lebih dekat kepada apa? Kebenaran dibandingkan dipisahkan kedua kaki. Jadi itu kesalahan-kesalahan dalam bersujud. Taib. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Bacaan ketika bersujud, bacaannya subhana rabbiyal a'la.
Tidak ada tambahan wa bihamdiyah. Dan memang pendapat mayoritas para ulama, bacaan ketika ruku dan sujud itu subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Itu enggak ada tambahan wa bihamdi ya. Itu yang lebih tepat insyaallah. Sama nanti bacaan ketika duduk antara dua sujud. Imam ahli hadis, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, bacaan ketika duduk antara dua sujud yang paling sunnah adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu bacaannya. Ya. Dan ada bacaan yang lain, tapi itu yang paling cocok, itu yang paling dekat kepada kebenaran. Bacaan ketika apa? Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada bacaan lain, tapi sebagian ulama ada yang melemahkan. Nanti di tempatnya saya bahas. Duduk antara dua sujud. Jadi ketika sujud subhana rabbil a'la. Bisa dibaca doa yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bisa dibaca ketika sujud, bisa dibaca ketika ruku. Sama dengan bacaan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Bisa dibaca ruku dan bisa dibaca sujud. Dan ada bacaan-bacaan yang lain. Iya. Dan ada satu saya tidak sebutkan ya. Ternyata Masya Allah tadi menjauhkan siku dari lambung kiri dan lambung kanan itu dibuka lebar sampai kelihatan ketiaknya Nabi SAW. Itu maksudnya saking lebarnya beliau membuka sikunya ya. Iya. Nabi SAW menjauhkan lengannya, sikunya dari ruas kiri, rusuk kiri, rusuk kanan dia jauhkan lengannya dari ruas kiri dan kanannya, lambungnya, sampai ketiak beliau yang putih kelihatan dari belakangnya. Maksudnya saking lebarnya dia buka. Hanya saja ikhwan fiddin, jangan karena saking lebarnya dia membuka, ini tangannya tidak menghadap ke kiblat. Jadi miring nanti bikin tangannya. Karena saking dia buka, akhirnya tangannya begini, tidak menghadap ke kiblat jari-jarinya. Jadi jari-jari tetap menghadap ke kiblat meskipun dia membuka lengan kiri dan kanannya terbuka lebar. Ya, itu satu tambahan ya, saya tidak sebutkan tadi. Dan ini berlaku bagi orang yang salat sendiri. Itu tambahannya lagi, berlaku bagi orang yang salat sendiri dan sebagai imam. Kalau dia sebagai makmum, ya tidak mungkin dia mengamalkan ini. Nanti dikipas di samping kirinya. Nanti kalau dia begini tertumpu di mukanya orang, ya kan? Tidak mungkin dia lebar amalkan sunnah makmum, itu mengganggu orang namanya. Dan tidak boleh, kaidahnya tidak boleh seorang mengamalkan sunnah lalu dia menyakiti orang lain, meninggalkan yang wajib. Iya. Sama ketika haji, amalkan sunnah, mau cium hajar aswad, akhirnya dia paksa menyakiti orang, tidak boleh. Mengamalkan sunnah lalu dia meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram, menyakiti orang, tidak boleh. Maka meninggalkan sunnah di waktu yang seperti itu lebih afdal. Jadi bacaannya sudah, subhana rabbil a'la, bacaannya sudah. Ya. Kemudian satu tambahan lagi tentang masalah sujud sebelum kita lanjut duduk antara dua sujud, yaitu wajibnya tumakninah ketika bersujud, dan itu rukun salat. Ya, tambahan faedahnya yaitu wajib tumakninah ketika bersujud, dan itu rukun salat. Kalau dia tidak tumakninah, mematuk dia sujud, maka tidak sah salatnya. Kemudian satu tambahan lagi tentang sujud, nuhiya an qiraatil Quran. Tidak diperbolehkan dia membaca Al-Quran ketika sujud. Itu tambahan faedah tentang sujud ya. Dalilnya sudah lewat ya. Nabi SAW dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Kemudian yang kedua, yang tambahan ketiga, sudah 3 tambahan ini ya. Jadi wajib tumakninah ketika sujud. Tambahan kedua, larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Tambahan ketiga, italatus sujud. Disunnahkan dia memperlama sujudnya. Sama ketika dia ruku, sama ketika dia bangkit dari ruku. Hadisnya sudah lewat juga kan? Iya. Nabi SAW menjadikan berdirinya, rukunya, bangkit dari ruku, sujudnya dan duduk antara dua sujud qariban minas sawa. Semuanya kurang lebih sama. Itu tambahan yang ketiga. Tambahan yang keempat tentang masalah sujud, dianjurkan memperbanyak berdoa ketika sujud. Ya, dianjurkan memperbanyak doa ketika apa? Sujud. Ini berlaku dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Berlaku. Disunnahkan berdoa ketika sujud.
Dan anjuran berdoa ketika sujud itu datang dalam hadis yang sahih. Sekiranya hadisnya sering kita dengarkan, hadis riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Qala Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia bersujud. Itu kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud. Oleh karena itu kata Nabi, perbanyaklah berdoa. Kalimat memperbanyak berdoa di sini, mau dia berdoa satu doa bisa, 2 doa bisa, 3 doa bisa, 4 doa bisa, 5 doa bisa. Dia perbanyak doa bisa sampai 5, 6 bisa. Karena itu para ulama mengatakan bisa dia berdoa dengan doa yang banyak. Cuma berdoa dengan doa yang banyak ini tentunya di kondisi salat sunnah biasanya bisa. Kalau salat wajib, apalagi dia makmum, ya sulit berdoa di situ. Paling dia baca subhana rabbil a'la 2-3 kali, imamnya sudah bangkit Allahu Akbar. Ya kan? Kecuali dia sebagai imam, ya bisa dia berdoa. Ya, memperbanyak doa, dan itu tidak makruh, bahkan sunnah, ya. Ya, dan dia berdoa setelah dia baca subhana rabbil a'la sebanyak 3 kali, setelah itu baru dia berdoa. Dan doa ketika sujud, antum baca buku-buku para ulama tentang lafaz-lafaz doa Nabi SAW ketika bersujud. Lafaz-lafaz doa Nabi SAW ketika bersujud. Di antara doa Nabi SAW yang paling sering dibaca Nabi dalam bersujud, 2 yang paling terkenal sekali, yang paling banyak dibaca Nabi. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam lafaz yang lain, Allahumma musarrifal qulub, sarrif quluban ala ta'atik. 2 lafaz. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Gini lafaznya. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Lafaz kedua, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Lihat, ya muqallibal qulubi, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Lafaz yang kedua, Allahumma musarrifal qulubi, wahai yang memalingkan hati, sarrif qulubana, palingkanlah hati kami menuju kepada ketaatan kepadamu. Jadi 2 yang diminta, istiqomah di atas agama Allah dan istiqomah di atas apa? Ketaatan. Dan di dalam hadis ini kata para ulama bahwa aslul istiqomah istiqomatul qalbi. Asal keistiqomahan manusia ada pada hatinya. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya oleh istrinya, apakah hati manusia itu bisa berubah? Maka Nabi berkata, tidaklah hati manusia illa kecuali berada di antara 2 jari dari jari-jari Allah Ta'ala. Insya'a aqamah, jika Allah berkehendak maka Allah akan jadikan dia istiqamah di atas agama Allah. Dan jika Allah berkehendak, wa insya'a azagah, jika Allah berkehendak maka Allah Ta'ala jadikan hatinya berpaling. Maka asal istiqamah manusia, bisa salat, bisa puasa, menuntut ilmu, bersedekah dan melakukan semua aktivitas ibadah dan ketaatan, itu asal istiqomahnya pada hatinya saja. Kapan hatinya istiqomah, maka anggota badan ikut istiqomah insyaallah. Dan ini permintaan pertama Nabi, minta istiqomah di atas hatinya. Lafaz yang kedua, istiqomah di atas ketaatan. Iya. Allahumma musallif, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Iya. Itu doa yang pertama sering dibaca Nabi SAW, ya. Dan itu dipersaksikan oleh istri-istri beliau. Dan ada doa Nabi SAW yang sangat bagus sekali ketika bersujud, yaitu doa istighfar dan taubat. Masya Allah, ini doa bagus sekali, ahsannya dihafalkan. Allahumma gfir li dhambi kullahu, dikkahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Doa memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan. Dan ketahuilah bahwa di dalam doa ketika bersujud itu Nabi SAW mengatakan, wa ammas sujud, dalam hadits riwayat Muslim, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, faqaminun,
karena hampir dapat dipastikan an yustajaba lakum, doamu pasti dikabulkan. Jadi jangan antum, kalau antum mau berdoa, lebih afdal antum berdoa ketika sujud dibandingkan antum berdoa di luar salat. Iya, banyak orang berdoa setelah salat, berdoa angkat tangan. Mana lebih afdal berdoa? Di kondisi antum sedang bermunajat dengan Allah dalam salat, atau ketika antum sudah selesai salat baru berdoa? Kita katakan, walaupun misalnya berdoa setelah salat itu antara azan dan qomat, iya kan? La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doanya orang yang berdoa antara azan dan qomat. Iya. Tapi mana lebih afdal berdoa? Di dalam salat atau di luar salat? Berdoa dalam salat lebih afdal. Jelas pasti lebih bagus karena dia dalam kondisi sedang bermunajat dan beribadah kepada Allah. Makanya tempat berdoa di dalam salat ada dua. Iya. Tempat berdoa di dalam salat ada berapa? Dua. Yang pertama ketika sujud dan yang kedua ketika tasyahud akhir. Dan sebagian para ulama mengatakan boleh juga berdoa di tasyahud awal. Dan itu pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dan itu juga yang dipegang secara zahir oleh Syekh Albani dan murid-muridnya. Dan tidak ada yang berpendapat berdoa di tasyahud awal kecuali Ibnu Hazm. Iya. Itu catatan. Karena tidak ada ulama yang menyebutkan itu, tapi hadisnya ada. Nanti saya sebutkan. Di sini dulu kita berputar di sini dulu. Doanya tadi ya. Kita baca doanya. Doanya ketika dia bersujud, selain ya muqallibal qulub, doanya saya tuliskan supaya antum bisa catat, antum hafal. Allahumma ighfir li dzambi kullahu. Lihat artinya di atas. Ini doa yang kedua. Allahumma ighfir li dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku kullahu, seluruhnya. Dikkahu wa jillahu. Dosaku yang kecil maupun dosaku yang besar. Dikka artinya dosa yang, dikka artinya detail ya. Ya dosa yang kecil-kecil. Begitu. Dosa yang kecil-kecil. Yang tidak bisa ditangkap, kadang tidak diketahui itu dosa, ternyata dosa. Itu dikko itu yang detail, dosaku yang kecil-kecil, wajillahu maupun yang besar. Jillah itu artinya kan yang terang, besar maksudnya. Jadi ampunilah dosaku ya Allah, yang kecil maupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu. Dosaku yang awal maupun dosaku yang paling terakhir. Wa alaniyatahu, dosaku yang aku kerjakan terang-terangan, wa sirrahu maupun dosaku yang aku kerjakan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang lihat kecuali saya. Luar biasa nih doa ini. Kalau antum baca ini tidak ada yang lepas. Kalau antum makanya kata para ulama, wajib seorang beristighfar an kulli dzambin, atas semua dosa. Yang mana itu semua dosa? Nah, ini sudah. Dosa yang antum tahu dan dosa yang antum tidak tahu. Dosanya semuanya yang antum ketahui maupun antum tidak ketahui. Dosa yang kecil maupun yang besar. Yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Dosa yang antum kerjakan terang-terangan atau antum sembunyi-sembunyi, enggak ada yang lihat. Luar biasa ini doanya Nabi ini. Luar biasa sekali. Antum sepantasnya harus hafal doa ini. Iya, karena seorang beristighfar dan bertobat kepada Allah itu darurat sebenarnya. Kenapa? Enggak ada perkara yang paling harus dikhawatirkan di dunia ini yang mengalahkan kekhawatiran kita terhadap dosa. Adapun dunia, terlalu banyak dunia berikan kepada kita. Adapun dunia, harta, terlalu banyak kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan kecuali apa? Dosa kita saja. Itu yang paling harus dikhawatirkan ya. Adapun orang lain, kita tidak bertanggung jawab dengan orang, kita hanya bertanggung jawab dengan keluarga, istri. Makanya dosa itu yang perlu diperhatikan. Perbanyak istighfar dan taubat. Maka
Mungkin kita lihat ada orang jarang dia berdoa ya, kalau habis sholat, tapi ternyata dia berdoanya dalam sujud. Dan berdoa ini tentang masalah doa ketika sujud itu butuh rincian-rincian pembahasan. Banyak pembahasan yang perlu dibahas di sana. Tentang berdoa ketika sujud, di antara pembahasan dibahas para ulama, berdoa itu tidak hanya berlaku di sujud terakhir saja. Dan itu keliru yang dilakukan oleh sebagian orang awam, yang mengatakan doa makbul di sujud terakhir. Mana dalilnya? Nggak ada. Nggak ada pembatasan berdoa di sujud terakhir saja. Mereka berdalil dengan hadis ini. Hadis ini umum, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika bersujud. Nggak disebutkan sujud terakhir, ya kan? Ketika bersujud. Dan itu berlaku dalam salat wajib maupun salat sunnah. Makanya dianjurkan dia berdoa. Mau sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud terakhir, terserah. Nggak boleh seorang mengkhususkan satu ibadah yang tidak ada dalilnya, sujud terakhir khusus. Itu pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, seorang yang berdoa di dalam sujud menggunakan selain bahasa Arab itu khilaf para ulama. Sebagian para ulama mengatakan makruh, bahkan sebagian para ulama mengatakan haram berdoa menggunakan selain bahasa Arab. Ya, saya pernah punya tulisan tentang masalah ini ya, ada tulisan saya itu tentang tanya jawab hukum berdoa di dalam sujud. Saya sudah rincikan tentang pembahasan yang tadi. Ya. Ditanya jawab, pernah saya jawab itu. Ya. Dan sudah kita simpan juga filenya. Taib, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu boleh, dan itu difatwakan oleh Lajnah Daimah. Boleh dia berdoa dengan menggunakan selain apa? Bahasa Arab. Jika dia memang tidak sanggup menggunakan bahasa Arab. Karena itu sebagian para ulama belakangan seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Taib. Syekh Abdul Karim Al-Khudair beliau berkata bahwa kalau seorang itu dia tidak sanggup, dia jahil bahasa Arab, dia tidak sanggup berbahasa Arab, maka silahkan dia berdoa dengan menggunakan bahasanya. Boleh dia menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Iya. Karena itu uzur ya, sebagian para ulama memang memberikan uzur berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab, itu uzur bagi orang yang tidak sanggup berbahasa Arab dan berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun bagi mereka yang punya kesanggupan, maka sepantasnya dia tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selainnya, tapi dia gunakan bahasa Arab dan dia berdoa sebagaimana hadis Nabi SAW yang ada warid dalam berdoa ketika sujud. Iya. Kemudian pembahasan ketiga tentang masalah sujud, ya, tempat yang paling afdal berdoa itu ketika sujud dan ketika tasyahud. Jadi ini tempat berdoa. Tempat berdoa di dalam sholat ada dua tempat, ya. Sebenarnya ada tempat yang ketiga ya, yaitu ketika seorang membaca Al-Quran. Hadisnya kemarin sudah lewat ya. Ketika seorang membaca Al-Quran, ketika sholat ada ayat berlalu tentang surga, maka dia meminta surga. Ada ayat tentang rahmat, maka dia minta rahmat. Ada ayat menyebutkan tentang azab, maka dia berlindung dari azab. Itu doa juga itu ya. Doa juga itu. Cuma yang masyhur perintah Nabi SAW untuk berdoa di dalam sholat hanya ada dua tempat. Perintah Nabi SAW untuk berdoa di dalam sholat, ya, hanya ada dua tempat. Ketika bersujud, hadisnya sudah, Nabi berkata, "Fa'aktsirud du'a", perbanyak berdoa ketika sujud. Yang kedua ketika tasyahud akhir, dan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Tidak apa-apa kita sebutkan di sini. Itu tempat yang paling makbul berdoa. Sampai Nabi berkata, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa ketika sujud, faqaminun an yustajaba lakum, hampir bisa dipastikan doa kalian pasti dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Taib. Jadi berdoa menggunakan bahasa selain Arab, dilihat kondisinya. Kalau dia adalah orang yang punya kemampuan berdoa menggunakan bahasa Arab dari doa Nabi, maka dia wajib berdoa dengan doa itu. Kalau dia tidak sanggup, maka boleh dia berdoa dengan doa yang lain dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya, itu yang saya ketahui. Wallahu taala a'lam bishawab.
Kemudian faedah tentang sujud pula, seorang makmum tidak boleh membungkukkan badannya sampai imamnya itu sudah turun bersujud. Itu faedah muhimun jiddan juga. Tidak boleh seorang makmum membungkukkan punggungnya sampai imamnya sudah turun bersujud. Ini berdasarkan hadis Abu Darda, Al-Barra bin Azib. Ya. Bukan ya, salah ini. Hadisnya Abu Darda sudah lewat kemarin ya. Hadisnya sudah lewat kemarin tentang di pembahasan berdiri ya. Tentang di pembahasan berdiri. Iya. Tayyib. Hadis Abu Darda ya. Tidak ada sahabat yang membungkukkan punggungnya sampai Nabi SAW turun bersujud. Sudah kita bahas kemarin. Dan masih ada pembahasan tentang sujud di sini, ya. Di antara hal yang disebutkan para ulama tentang sujud, boleh seorang sholat dengan menggunakan tikar atau alas. Sajadah boleh. Jadi sekali lagi tentang masalah berdoa ya. Itu faedah perlu didudukkan pembahasannya tentang masalah berdoa ini. Ada hadis yang antum biasa dengar tentang berdoa antara azan dan iqamat lah. Iya. Nabi berkata, la yuraddud doa. Tidak akan ditolak doa seseorang antara azan dan iqamat. Berarti bisa dia berdoa di situ berdoa di situ dalam kondisi salat sunnah. Kalau ada salat sunnah kan, tahiyatul masjid kah atau rawatib. Bisa dia berdoa di situ. Dan kalau dia berdoa di dalam salat pasti lebih afdal dibandingkan kalau berdoa setelah apa? Setelah salat, setelah salam. Kalau dia berdoa setelah salam, pertanyaannya, bolehkah dia berdoa mengangkat kedua tangannya? Ya. Hal itu ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Kata beliau, boleh seorang berdoa mengangkat kedua tangannya antara azan dan qomat misalnya, kata beliau, tapi dia tidak boleh melakukannya terus-menerus. Dia tidak boleh melakukannya apa? Selalu. Boleh kadang-kadang. Maka apa yang dilakukan sebagian orang, setiap dia salat sunnah antara azan dan qomat dia berdoa, maka Nabi SAW tidak melakukannya. Adatan, selalu. Boleh kalau apa? Kadang-kadang. Ya. Jadi diperhatikan itu. Jadi bukan kebiasaan Nabi SAW dan para as-salaf mengangkat tangannya ketika azan dan qomat berdoa. Saya katakan tadi asal berdoa itu dalam salat lebih bagus. Ya, boleh dia mengangkat kedua tangannya tapi jangan dijadikan sebagai adat kebiasaan. Kalau di tempat yang ada perintahnya berdoa saja, antara ada azan dan qomat ada perintahnya berdoa, tidak boleh orang mengangkat tangannya di situ dia jadikan kebiasaan, apalagi kalau tidak ada perintah di situ. Iya kan? Iya, seperti berdoa setelah salat sunnah ba'diyah. Misalnya, ba'da zuhur. Ada salat sunnah ba'diyahnya tak? Salat sunnah ba'da maghrib, ada salat sunnah ba'diyah? Ada. Salat sunnah ba'da isya, ada lagi salat sunnah ba'diyah? Ada. Tiga tempat itu. Ba'da zuhur, ba'da asar kan enggak ada. Ba'da subuh juga enggak ada. Jadi saya sebutkan sini ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Di situ ada salat sunnah ba'diyah. Sebagian orang ada yang berdoa di situ, berdoa terus angkat tangan setiap selesai salat sunnah berdoa. Itu enggak boleh seperti itu. Dia lakukan, dia jadikan sebagai adat kebiasaannya, enggak boleh. Enggak boleh orang merutinkan apa yang Nabi SAW tidak rutinkan. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik petunjuk kata Nabi SAW adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau beribadah, dicontoh Nabi SAW. Apa yang Nabi tidak lakukan di situ rutin, jangan dirutinkan. Dan itu banyak orang-orang yang baru kenal sunnah itu begitu. Iya, banyak yang berbuat seperti itu dan itu kurang tepat. Iya, jangan dilakukan sebagai kebiasaannya. Dia berdoa boleh diangkat kedua tangannya. Kalau itu apa? Kadang-kadang saja. Adapun berdoa setelah salat wajib mengangkat kedua tangan, justru sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Kalau dijadikan sebagai adat kebiasaan, ya. Dan
mengangkat kedua tangan dan mengangkat kedua tangan itu yang dilarang ya. Tidak pernah dinukil Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa setelah salat wajib, tidak pernah dinukil. Tapi kalau mengatakan berdoa, boleh tidak berdoa setelah salat wajib? Hah? Boleh tidak berdoa setelah salat wajib? Ya boleh. Boleh. Dan itu khilaf para ulama tentang berdoa setelah salat wajib. Iya. Khilaf. Ya, bahkan yang tepatnya boleh orang berdoa setelah salat wajib. Di sini afwan ya, bukan saya maksudkan khilaf di sini ada mengatakan boleh dan tidak. Maksudnya tentang masalah mengangkat tangan itu. Tentang mengangkat tangan ini para ulama mengatakan tidak boleh mengangkat tangan setelah salat wajib berdoa. Syekh Shalih Fauzan menukil kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, dalam kitab Mulakhas, bisa antum lihat di sana syarat-syarat boleh berdoa setelah salat wajib. Beliau sebutkan ada sekitar 4 syarat. Iya. Beliau menyebutkan ada sekitar berapa? 4 syarat. Bagus antum lihat buku itu. Mulakhas Al-Fiqhiyah tentang bolehnya berdoa setelah salat wajib. Boleh berdoa setelah salat wajib dengan syarat 1, setelah selesai dia berzikir. Maka salah dan keliru orang habis salat langsung berdoa, keliru. Yang ada itu boleh berdoa dengan syarat 1, setelah selesai berzikir, 1. Yang kedua, tidak boleh mengangkat tangan, 2. Karena tidak dinukil dari Nabi mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, berdoanya masing-masing. Berdoanya apa? Masing-masing orang berdoa, tidak berjamaah. Kemudian yang keempat, seorang berdoa diaminkan sendiri doanya, bukan diaminkan oleh kaum muslimin berjamaah. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan berdoa setelah salat wajib itu afdal. Dan yang saya maksudkan tadi berselisih para ulama tentang berdoa di belakang salat wajib. Yang saya maksudkan itu hadis-hadisnya. Karena mereka berpandangan berbeda dalam berpandangan masalah ijtihad tentang hadis. Tentang berdoa, anjuran berdoa setelah salat apa? Wajib. Itu mereka berselisih di situ yang saya maksudkan tadi. Karena Nabi SAW ketika ditanya, ayud du'ai asma', doa apakah yang paling didengarkan oleh Allah Ta'ala? Maka Nabi menyebutkan 2. Fi jawfil laili, 1, di akhir malam, itu doa yang paling didengarkan oleh Allah. Yang kedua, fi dubri kulli salawat, di belakang as-salawat. Duburnya, di duburnya salat. Difaham ya? Di duburnya apa? Salat. Maka di kalimat di duburnya salat inilah yang diperselisihkan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan kalimat dubur itu masih muttasil, masih bersambung dengan sesuatu. Antum punya dubur berpisah tidak dengan antum? Hah? Bersambung, tapi tempatnya paling dikatakan dia dubur karena dia tempatnya paling belakang. Tempatnya paling apa? Paling belakang tempatnya. Tapi bersambung tidak? Bersambung. Gak ada orang berpisah dengan duburnya. Iya. Ini faedah ya. Jarang antum dapat faedah ini. Iya. Faedah muhimun jiddan. Rincian para ulama tentang lafaz doa dan zikir. Tentang lafaz doa dan apa? Zikir. Jadi sebagian para ulama mengatakan dubur di sini masih muttasil, masih bersambung walaupun dia berada paling belakang. Kalau begitu penafsiran para ulama, maka perintah berdoa dengan kalimat-kalimat dubur, kalau ada perintah berdoa, maka yang dimaksudkan di situ adalah berdoa sebelum selesai salam. Berdoa sebelum dia salam. Di belakang salat sebelum selesai. Itu maksud dubur. Itu kalau doa. Tapi kalau dia zikir, perintah berzikir, karena Nabi SAW biasa berzikir astagfirullah, biasa berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada lafaz-lafaznya itu banyak, kalimat-kalimatnya semua menyebutkan dubur kulli salawat, di duburnya salat. Tapi lafaznya zikir. Maka kalau dia zikir, makin dimaksudkan adalah ba'da shalah. Karena tidak mungkin dia berzikir sebelum dia salam dia berzikir. Kenapa dia maknakan kalau itu adalah doa sebelum salam dia baca kalau doa? Jadi dibedakan antara zikir dan doa. Kalau dia adalah doa menyebutkan kalimat dubur, makin dimaksudkan sebelum salam. Tapi kalau dia adalah zikir, maka dia baca setelah apa? Setelah salam. Makanya coba baca ayat Al-Qur'an. Ya. Dibaca ayat Al-Qur'an. Perintah Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an
fa idza qudiyatis salatu fadhkurullaha. Kalau sudah selesai. Iya kan? Fa idza qudiyatis salatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan apabila mereka selesai dari melakukan salat kata Allah, maka fadhkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Maka ayat ini jelas perintah Allah berzikir setelah selesai apa? Salat. Makanya Nabi semuanya melakukan zikirnya ba'da salat. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa kalimat perintah Nabi SAW, kalimat Nabi SAW mengatakan berdoa setelah berdoa yang paling didengarkan oleh Allah Ta'ala, lafaz beliau dubur kulli salawat, di belakang salat-salat wajib, ya, di belakang salat wajib, maksudnya ba'da salah, setelah selesai salam. Difaham ya? Karena memang ada warid dari doa-doa Nabi SAW berdoa setelah salam. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini setelah salat subuh dalam hadis. Sehingga para ulama pun mengatakan bahwa berdoa setelah salam dan berdoa sebelum salam itu adalah tempat mustajabah. Dan tentunya tempat mustajabah berdoa di dalam salat mana yang lebih bagus dibandingkan luar salat? Pasti berdoa dalam salat lebih bagus. Kenapa? Karena dia dalam kondisi masih bermunajat dengan Allah Ta'ala. Kalau dikatakan boleh tidak berdoa setelah salat wajib, kita katakan boleh. Ada dalilnya, ada hadis-hadisnya. Tapi para ulama meluruskannya, berdoa setelah salat wajib yang dibolehkan dengan syarat seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Boleh dia berdoa setelah selesai berzikir. Yang kedua, tidak mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, berdoa masing-masing. Dan yang keempat, diaminkan oleh mereka masing-masing dan tidak berdoa berjamaah dan tidak diaminkan berjamaah. Kenapa di situ berdoa sangat makbul? Karena dia telah selesai berzikir. Dan doa itu sangat makbul setelah dia beribadah. Manusia itu kalau mau berdoa, nanti setelah dia beribadah, di situ makbul berdoa. Karena dia sudah beribadah mengagungkan Allah, memuji-muji Allah. Ya kan, ada zikir, ada zikir-zikir kan? Itu kan pujian. Sedangkan pujian itu adalah sebab yang dengannya doa seorang makbul, diterima. Makanya berdoa setelah salat wajib kita katakan boleh. Jadi salah itu kalau ada orang berkata berdoa setelah salat wajib bid'ah, dia hantam. Itu keliru. Ya, enggak ada ulama yang mengatakan berdoa setelah wajib bid'ah, enggak ada. Antum mau tes, saya berani datangkan nas para ulama yang mengatakan berdoa setelah salat wajib bid'ah secara mutlak, enggak ada. Syekhul Islam Syekh Rabi, Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak mengapa berdoa setelah wajib. Cuma yang jadi masalah itu kalau dia mengangkat tangannya, cara-caranya yang keliru ya. Adapun berdoa secara umum bisa saja dia berdoa. Buktinya mana? Itu hadis-hadisnya tadi ada. Keumuman hadis itu disebutkan para ulama boleh. Cuma menjadikannya sebagai adat kebiasaan berdoa, mengangkat tangan, menjadikan kebiasaan berjamaah, menjadikan rutinitas, menganggap itu sebagai ibadah, itu yang dianggap tidak boleh oleh para ulama. Ya. Difaham ya? Itu tambahan faedah di sini. Saya kira mungkin bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fiikum.